Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 8 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, Warga Sorga, tanggal 8 Maret. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera." Kata-kata ini harus selalu kita ingat, dan kita harus hidup seolah-olah benar-benar percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, bahwa kita hanyalah peziarah dan orang asing di bumi ini. Segala sarana kasih karunia harus digunakan dengan tekun agar kasih Allah semakin berlimpah dalam jiwa, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Filipi 1 ayat 10 dan 11. Kehidupan Kristenmu harus bertumbuh dengan kuat dan teguh. Standar tinggi yang ditetapkan dalam kitab suci dapat dicapai dan harus dicapai jika kita ingin menjadi anak-anak Allah. Kita tidak bisa berhenti di tempat, kita harus maju atau mundur. Apakah engkau akan memiliki pertumbuhan rohani yang terbatas? Ataukah engkau akan membuat kemajuan yang sehat dalam kehidupan ilahi? Di mana ada kesehatan rohani, di situ ada pertumbuhan. Anak Allah bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Tidak ada batas bagi peningkatan rohani. Sebagian orang yang seharusnya sudah kuat dan teguh dalam Kristus masih seperti bayi dalam pengertian dan pengalaman akan pekerjaan Roh Allah. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari sistem iman dan doktrin yang agung yang membentuk agama Kristen. Mereka belum memahami kesempurnaan karakter yang akan menerima pujian. Baik sekali. Kita memiliki kemenangan besar yang harus diraih, dan sorga akan hilang jika kita tidak meraihnya. Hati duniawi harus disalibkan, karena kecenderungannya menuju kerusakan moral, dan ujungnya adalah maut. Berdoalah agar kuasa besar Roh Kudus turun, bagaikan kejutan listrik atas jiwa yang lumpuh, membuat setiap saraf bergetar dengan kehidupan baru, memulihkan seluruh manusia dari keadaan duniawi yang mati dan penuh hawa nafsu, menjadi sehat secara rohani. Dengan demikian, engkau akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan dalam jiwamu akan tercermin gambar Dia yang oleh bilurnya engkau disembuhkan. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 19. Mari kita baca ayat 11 sampai 13 yang berbunyi, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus."
Mereka yang bukan sewarga dan mereka yang bukan anggota keluarga Allah adalah karena mereka tanpa Kristus, dan bila tanpa Kristus, hal itu sama dengan tanpa Allah. Sebab kita menerima Allah oleh kehadiran Anak-Nya. Oleh karenanya, agar kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan menjadi anggota keluarga Allah, kita harus dalam Kristus. Sebab dalam Kristus, kita yang dulu jauh menjadi dekat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita di dalam Yesus. Sebelum kita lihat apa yang Paulus jelaskan, kita baca apa yang Roh Nubuat nyatakan dalam Science of the Times tanggal 23 Maret tahun 1888 paragraf 5. Tinggallah di dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti iman yang hidup, sungguh-sungguh menyegarkan, yang bekerja karena kasih dan menyucikan jiwa. Hal ini berarti penerimaan terus-menerus akan Roh Kristus, suatu kehidupan yang berserah diri tanpa pamrih pada pelayanannya. Di mana persatuan ini ada, maka perbuatan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan terwujud dalam buah-buahan yang harum pada ranting-rantingnya. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus berarti kita memiliki iman yang hidup, dan oleh iman yang hidup itu kita menerima Roh-Nya Yesus secara terus-menerus. Jadi, tinggal di dalam Yesus artinya menerima Roh-Nya Yesus dalam hati kita. Kemudian, Homeward Bound halaman 91 paragraf 3 menjelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, akan membersihkan dan menguruskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Yesus yang mengetuk pintu hati kita, dan saat kita buka pintu hati kita, maka Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat membersihkan bait suci jiwa kita, yaitu hati. Dan kehadiran Kristuslah yang membersihkan dan menguduskan jiwa kita, sehingga hati kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Inilah yang Paulus nyatakan dalam Efesus 2 ayat 21 dan 22. Mari kita baca selengkapnya mulai dari ayat 19, yang adalah ayat inti renungan pagi hari ini. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Lalu, di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita di dalam Yesus bertumbuh menjadi bangunan bait Allah yang kudus. Di dalam Yesus kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, yaitu Roh-Nya Yesus. Sebab dengan menerima Yesus kita menerima Bapa. Kita yang dulunya tanpa Kristus dan tanpa Allah menjadi bersama Yesus bersama Bapa. Inilah syarat untuk menjadi kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Inilah syarat menjadi warga sorga. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 75 paragraf 6. Kita memiliki kemenangan besar yang harus diraih dan sorga akan hilang jika kita tidak meraihnya. Hati duniawi harus disalibkan karena kecenderungannya menuju kerusakan moral dan ujungnya adalah maut. Berdoalah agar kuasa besar Roh Kudus turun bagaikan kejutan listrik atas jiwa yang lumpuh, membuat setiap saraf bergetar dengan kehidupan baru, memulihkan seluruh manusia dari keadaan duniawi yang mati dan penuh hawa nafsu menjadi sehat secara rohani. Dengan demikian, engkau akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan dalam jiwamu akan tercermin gambar Dia yang oleh bilurnya engkau disembuhkan.
Roh Kudus mana yang menjadikan kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Roh Kudusnya Yesus tentunya. Manuskrip 151 tahun 1906 paragraf 23 berkata, seluruh jemaat yang percaya memiliki satu hati dan satu pikiran, dan kemudian Roh Kristus dapat mengalir dari hati ke hati dan menyatukan kehendak manusia untuk mengambil bagian dari kodrat ilahi, untuk terlepas dari semua kerusakan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Roh Kudus yang membuat kita turut ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah Rohnya Yesus yang kudus, Roh Kristus. Oleh sebab itu, syarat untuk menjadi kawan sewarga, syarat untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dengan menerima Roh Kristus oleh iman di dalam hati kita. Maka, oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, kita menjadi turut mengambil bagian dari kodrat ilahi. Itulah alamiah warga sorga. Karenanya, renungan pagi hari ini ingatkan dalam Maranatha halaman 75 paragraf 1. Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Kata-kata ini harus selalu kita ingat dan kita harus hidup seolah-olah benar-benar percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, bahwa kita hanyalah peziarah dan orang asing di bumi ini. Oleh sebab itu, mintalah Yesus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Kristus di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan vital pada pagi hari ini. Bahwa syarat untuk menjadi warga sorga adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab menerima Kristus kami menerima Bapa dan turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah syarat alamiah untuk menjadi warga sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang oleh iman sungguh-sungguh membuka hati, mengizinkan Yesus masuk. Maka itulah wujud Yesus membersihkan hidup kami, membersihkan hati kami, agar kami layak untuk menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Dan itulah wujud mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang melayakkan kami menjadi warga sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.